Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Raras Ahlul Istiqomah NIM 1903 101009, Novita Wahyuning Tias NIM 1903 101010, Novia Safitri NIM 1903 101013, dan Alfi Midianto NIM 1803 101144. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya bab 11 tentang activity based costing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Ahlul Istiqomah NIM 1903 101009. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari activity based costing serta perbedaan antara activity based costing dan traditional costing. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari ABC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang berkaitan dengan activity based costing. Contoh sederhana tentang kemungkinan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembebanan biaya dapat dilihat sebagai berikut. Bapak A, B, dan C bermaksud reuni dengan melakukan makan malam bersama dan berencana untuk menanggung biaya makan malam bersama-sama. Total biaya yang dikeluarkan adalah 675.000, sehingga jika dibagi rata di antara mereka bertiga, maka masing-masing akan mengeluarkan 225.000. Hal ini akan menyebabkan Bapak A membayar lebih banyak dari yang dikonsumsi, sedangkan Bapak C membayar lebih sedikit dari yang dikonsumsi. Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pembebanan dengan metode seperti di atas atau biasa disebut sebagai metode tradisional, maka dikembangkanlah metode ABC atau Activity Based Costing pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Selama periode tersebut, Consortium for Advanced Management International, sekarang dikenal dengan nama CAMI, mengembangkan bentuk dasar untuk mempelajari dan menyusun prinsip-prinsip yang pada akhirnya dikenal dengan nama Activity Based Costing. ABC didefinisikan sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. ABC menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk sesuai dengan objek biayanya. Berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Perbedaan antara ABC dan traditional costing. Pada traditional costing, biasanya seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam satu pengelompokan biaya atau cost pool, kemudian seluruh total biaya tersebut dialokasikan dengan satu dasar pengalokasian atau cost allocation base kepada suatu objek biaya. Pemulihan dasar pengalokasian biasanya berdasarkan hubungan sebab akibat yang paling mewakili sebagian besar biaya tidak langsung. Misalnya, jika biaya tidak langsung suatu perusahaan didominasi oleh biaya overhead pabrik yang sangat otomatis prosesnya, maka bisa saja dasar pengalokasian yang dipilih adalah jam kerja mesin.
Pada ABC, seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam beberapa pengelompokan biaya atau cost pool sesuai dengan aktivitas masing-masing yang berhubungan. Kemudian masing-masing kelompok biaya tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas tersebut dan dialokasikan berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Pemilihan kelompok biaya biasanya berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan hierarki biaya dan hampir sama kegiatannya. Sedangkan untuk pemilihan dasar alokasi adalah jumlah aktivitas dalam setiap kelompok biaya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hierarki biaya. Hierarki biaya merupakan pengelompokan biaya dalam berbagai kelompok biaya. Pengelompokan ini didasarkan atas hubungan sebab akibat serta dasar untuk pengalokasian atau cost allocation base. Ada 4 kategori dalam pengelompokan biaya ABC ini. Yang pertama adalah biaya untuk setiap unit atau output unit level. Adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, pengelompokan unit ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dengan setiap unit yang dihasilkan. Contohnya seperti biaya perbaikan mesin, biaya listrik, dan biaya penyusutan mesin. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk setiap kelompok unit atau batch level. Nah, adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang terkait dengan sekelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang berhubungan dengan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contohnya yaitu seperti biaya pemakaian mesin. Kemudian yang ketiga adalah biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu atau produk standing level. Ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya yaitu seperti biaya desain maupun pembuatan prototype. Kemudian yang keempat yaitu biaya untuk setiap fasilitas tertentu. Ini adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau jasa. Nah, yang dihasilkan tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Pengelompokan untuk level ini sulit dicari sebab akibatnya, akan tetapi dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses implementasi ABC. Sebelum melaksanakan ABC, dibutuhkan serangkaian kegiatan agar perusahaan dapat mengetahui dengan tepat jenis-jenis biaya yang dikelompokkan sebagai biaya tidak langsung. Berikut ini tahapan penyusunan hingga implementasi ABC. Tahap yang pertama adalah memeriksa ulang informasi keuangan perusahaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melihat lagi seluruh informasi keuangan perusahaan yang tersedia, terutama yang berhubungan dengan biaya dan beban, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, tahap yang kedua adalah menentukan tujuan dari penerapan sistem ABC. Pada tahap ini, manajemen harus memutuskan apa yang ingin dicapai oleh penerapan ABC. Apakah digunakan untuk mengendalikan biaya, ataukah untuk mengembalikan keputusan tertentu, atau untuk mengelola aktivitas yang ada di perusahaan. Manajemen harus memutuskan tingkat keakurasian dan ketersediaan yang dibutuhkan. Karena semakin tinggi tujuan penerapan ABC yang diinginkan, maka akan dibutuhkan data yang semakin banyak dan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tahap yang ketiga, menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada beban yang tidak langsung atau overhead. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah melakukan tinjauan keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam bisnis, dan hasil tinjauan tersebut dapat dilakukan pengelompokan biaya berdasarkan aktivitasnya, dan selanjutnya
akan dapat diketahui aktivitas utama yang akan mengetahui besar kecilnya suatu biaya pada pengelompokan biaya tersebut. Nah, aktivitas ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pengalokasian biaya. Kemudian pada tahap yang keempat, yaitu menggunakan atau menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Nah, pada tahap ini perusahaan akan menghitung tarif atau biaya pembebanan per unit untuk dasar setiap alokasi. Caranya adalah membagi biaya tidak langsung pada satu kelompok biaya dengan dasar alokasi. Kemudian tahap yang kelima yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Nah, pada tahap ini untuk mengetahui pembebanan biaya tidak langsung dilakukan perhitungan dengan cara mengalihkan biaya pembebanan per unit dengan konsumsi sumber daya. Kemudian pada tahap yang keenam yaitu menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Setelah diketahui jumlah biaya tidak langsung, kemudian ditambahkan dengan biaya langsung, maka perusahaan dapat mengetahui biaya produksi untuk setiap objek biaya. Nah, yang terakhir yaitu tahap yang ketujuh, menggunakan hasil perhitungan HBC untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Nah, setelah mengetahui total biaya tersebut, maka manajemen perusahaan dapat melakukan perubahan dan perbaikan proses produksi maupun hal-hal yang meningkatkan eksistensi atau nilai tambah untuk konsumen. Selanjutnya, saya Novia Safitri, NIM 1903101013 akan menjelaskan tentang contoh perhitungan biaya dengan sistem ABC. Contoh perhitungan biaya ini menggunakan 7 tahap. Tahap yang pertama adalah memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Informasi tersebut berupa jumlah produksi dan penjualan untuk tiap-tiap produk yang diproduksi, biaya bahan baku langsung, jam kerja buruh, jam tenaga kerja mesin, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead seperti yang tertera pada tabel 1. Kemudian, tahap yang kedua adalah menentukan tujuan dan hal-hal yang harus ada dalam sebuah sistem ABC. Tujuan dari penerapan ABC di perusahaan XYZ adalah untuk melakukan penetapan harga. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menentukan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada beban tidak langsung overhead. Manajemen melakukan penelaahan atas proses produksi dan dari hasil wawancara dengan bagian produksi dan dapat diketahui bahwa aktivitas dalam proses produksi terdiri atas kegiatan setup, proses mekanisasi, melakukan penerimaan, melakukan pengepakan atau packing, dan proses engineering. Jumlah aktivitasnya seperti yang tertera pada tabel 3. Selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap keempat di sini menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Pertama-tama, kita melakukan proses perhitungan kembali biaya berdasarkan kegiatan sehingga didapatkan data sebagaimana yang tertera di tabel 4. Kemudian untuk tahap kelima adalah menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Biaya tidak langsung yang dibebankan untuk setiap produk tertera pada tabel 5, tabel 6, dan tabel 7, di mana produk A ada di tabel 5, produk B pada tabel 6, dan produk C ada di tabel 7. Kemudian tahap yang ke-6 adalah menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Untuk produk A, biaya bahan baku senilai 300 dikali 10 dikali 90.000 dengan hasil 270 juta. Angka tersebut didapatkan dari tabel 1. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah tarif biaya overhead dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung per produk. Kemudian setiap produk dihitung bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk kemudian ditotal. Total untuk produk A senilai 431.588.767 rupiah, kemudian dibagikan dengan total unit yang dihasilkan sebesar 90.000 unit,
Kemudian total dibagi unit untuk mendapatkan biaya per unit senilai Rp4.795.000 per unit. Kemudian yang terakhir adalah tahap ketujuh atau menggunakan hasil perhitungan ABC untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Kenapa dilakukan pengambilan keputusan yang relevan? Karena ada perbandingan yang cukup signifikan dari perhitungan ABC dan perhitungan tradisional. Perbandingan tersebut seperti yang tertera pada tabel 9. Terlihat bahwa terjadi undercosting atau pembebanan biaya terlalu rendah pada produk C, di mana biaya per unit secara tradisional sebesar Rp3.750, sedangkan biaya per unit ABC terbilang Rp14.102. Kemudian terjadi overcosting atau pembebanan biaya terlalu tinggi pada produk A dan produk B, di mana untuk produk A biaya per unit tradisional dituliskan sebesar Rp6.000 per unit, dibanding dengan biaya per unit ABC hanya sebesar Rp4.795. Sekian penjelasan tentang cara perhitungan produk ABC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu dari manfaat dari sistem ABC. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, baik per departemen, per produk, ataupun per aktivitas. Hal ini mungkin dilakukan dengan proses ABC, mengingat penerapan sistem ABC harus dilakukan melalui analisis atas aktivitas yang terjadi di seluruh perusahaan, sehingga perusahaan atau manajer dapat mengetahui dengan jelas tentang biaya yang seharusnya dikeluarkan. Dan yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik, karena perhitungan biaya atas suatu objek biaya menjadi lebih akurat. Hal ini disebabkan karena perusahaan lebih mengenal perilaku overhead pabrik dan dapat membantu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk objek biaya yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga adalah membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik ya, kepada level individual dan level departemental. Hal ini dapat dilakukan mengingat ABC lebih fokus pada biaya per unit atau unit cost dibandingkan dengan total biaya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari sistem ABC. Yang pertama adalah biaya produk yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Yang kedua adalah biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas. Dan yang ketiga adalah sistem ABC mengakui bahwa aktivitas penyebab timbulnya biaya, sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik, fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah, yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya. Dan yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dan dari diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi atau transaction base, atau terutama perusahaan jasa dan manufaktur berteknologi tinggi, dengan menggunakan banyak pemicu biaya atau multiple cost drivers. Dan yang kelima, ada sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya yang tidak langsung. Dan yang terakhir adalah sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab, manajerial, dan juga biaya produk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.